Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Kedumbreng, kelas Bahasa Indonesia kelas 9D, E, F, dan G. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Eri dalam pertemuan pagi ini dalam pembelajaran daring kita yang kedua. Anak-anakku, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap kalian juga dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah pada minggu ini kita sudah mulai melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, tetapi masih secara bergantian. Untuk absen genap mendapatkan giliran minggu ini tetap pembelajaran daring, dan untuk absen ganjil dalam minggu ini melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Karena kalian termasuk absen genap, berarti minggu ini masih bertemu saya dalam pembelajaran daring. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, mari kita berdoa agar pelajaran kita pagi ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku. Selanjutnya, untuk absensi online-nya sudah diisi? Kalau belum diisi, setelah ini nanti segera diisi karena nanti akan ada kontrol dari guru BP masing-masing. Baiklah anak-anakku, kita siapkan dulu sebelum kita buka materi yang kemarin. Kita siapkan dulu alat tulisnya, buku paketnya disiapkan, ballpoint dan alat tulis buku tulisnya, sehingga nanti ketika ada hal-hal yang pengen kalian catat, kalian tinggal mencatat saja. Sudah siap anak-anakku? Sudah siap belajar pagi ini? Oke, siap sekali ya. Saya yakin tetap semangat dan tetap siap untuk pembelajaran pagi ini. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran kemarin kita bahas tentang bab apa kemarin? Di awal kemarin kita bahas tentang apa? Iya, tentang laporan teks percobaan. Apa yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu kemarin? Ya, pengertian, ciri, informasi dalam teks laporan percobaan dan hal-hal penting yang ada dalam teks laporan percobaan atau nanti masuk kesimpulan teks laporan percobaan. Untuk pertemuan ini, untuk pertemuan pagi ini, kita bahas dulu tentang, kita lanjutkan untuk materi berikutnya tentang struktur dan sistematika pembelajaran dalam teks laporan percobaan. Agar kalian lebih fokus, ini kameranya saya hilangkan dulu ya, biar nanti kalian lebih fokus ke pembelajaran kita. Baiklah, ini kita pertemuan ini membahas tentang struktur sistem kaidah kebahasaan teks laporan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini berarti yang pertama, nanti kalian bisa menentukan tentang struktur sistematika, struktur teks dalam laporan percobaan itu apa. Kemudian yang kedua, menentukan sistem laporan sistematika dalam laporan teks percobaan, dan yang ketiga adalah menentukan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, kita bahas dulu tentang struktur laporan teks percobaan. Sebelumnya silakan dibuka atau diamati contoh bacaan yang ada di buku paket kalian halaman 12. Di situ ada 3 contoh, yaitu contoh 1, contoh 2, contoh 3 ya. Kita amati contoh 1 dulu. Di situ ada bacaan yang berjudul apa? Tentang apa? Venus. Ya, bisa kalian lihat di layar ini. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus besarnya sama dengan bumi. Venus adalah planet. Warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengelilingi matahari selama kurang lebih 235 hari bumi.
Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan petir, cahaya petir. Nah, itu bacaannya seperti itu. Ada berapa kalimat di sini? Ada berapa kalimat? Coba dilihat penandanya kalimat itu apa? Tanda titik. Oke, ada berapa kalimat dari situ? 9 kalimat. Benar, ada 9 kalimat. Saya tanya sekarang, di antara 9 kalimat itu, kalimat mana yang kira-kira memiliki informasi masih bersifat umum? Coba diperhatikan dulu. Mana? Kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat pertama? Ya, kalimat yang memiliki informasi paling umum atau masih bersifat umum ada di kalimat nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4? Ya benar, ada di kalimat nomor 1. Kenapa kalimat nomor 1 itu disebut sebagai kalimat yang menyatakan pernyataan umum? Karena di situ menjelaskan pernyataan secara umum bahwa Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Nah, masih bersifat umum kan? Apa? Perlu penjelasan lebih jelas. Venus itu yang bagaimana? Termasuk apa Venus itu? Jenisnya apa? Dan seterusnya. Sedangkan kalimat berikutnya, selain kalimat nomor 1 itu, kalimat penjelas. Kalimat yang memberikan perincian. Memberikan menerangkan bagian-bagian yang ada dari Venus itu. Apa saja kalimatnya? Venus besarnya sama dengan bumi. Berarti termasuk apa itu? Ukuran. Venus adalah planet. Berarti menyatakan jenis. Warnanya oranye kekuningan dan beberapa kehitaman. Berarti cirinya, ciri warnanya. Merkurius merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Berarti letak Venus. Kemudian Venus mengintari matahari. Berarti posisinya dalam mengintari matahari bagaimana? Berotasi bagaimana, kemudian sifatnya bagaimana. Venus sangat tua dan berbatu. Semua itu menunjukkan ciri atau bagian dari Venus, sehingga ada di pernyataan umum dan ada dalam pernyataan apa? Uraian atau rincian. Nah, struktur teks kalimat laporan percobaan, struktur teks laporan percobaan itu berarti ada 2. Yang pertama bisa berupa klasifikasi atau pernyataan umum yang berupa klasifikasi pernyataan. Kalau bisa dijelaskan di sini bisa berupa konsep. Ditandai dengan jenis konsep. Berarti kalau menyatakan konsep berarti ditandai dengan kata apa biasanya? Adalah, iyalah, iya, yaitu, merupakan, itu nanti. Kemudian kalau diuraian berarti nanti menggambarkan perincian. Apa yang dibahas, merinci bagian-bagiannya, ciri-cirinya, perilakunya, alat dan bahannya, dan seterusnya itu nanti ada di uraian. Sehingga ketika ada di klasifikasi berarti strukturnya ada di klasifikasi umum dan uraian. Ada, sudah bisa dipahami untuk strukturnya. Berarti struktur teks laporan percobaan bisa berupa pernyataan umum dan pernyataan uraian. Kalau pernyataan umum berarti yang dibahas berarti hal yang masih bersifat umum atau menunjukkan klasifikasi atau menunjukkan konsep dari pernyataan umum itu. Kalau di uraian berarti menjelaskan tentang perincian atau bagian-bagiannya. Bisa dipahami untuk strukturnya? Oke, sekarang kita lanjutkan dulu untuk kita bahas tentang sistematika. Apa toh sistematika itu? Sistematika itu sama dengan urut-urutan. Urut-urutan di teks laporan percobaan itu tentang apa saja? Nah ini, kalian lihat contoh laporan atau laporan teks percobaan tentang cara membuat pelangi. Di situ dijelaskan pada bagian awal, berarti ini ada dijelaskan cara membuat pelangi.
Berarti cara membuat pelangi berarti di sini menunjukkan apa? Judulnya. Setelah itu kalau biasanya di objek, kalau biasanya ada di laporan percobaan ini kebetulan di sini tidak ada. Yang di contoh lain itu ada objeknya. Berarti siapa yang membuat, siapa yang meneliti, terus kemudian kapan diteliti, di mana diteliti, identitas penelitiannya atau subjektivitas siapa yang terlibat itu, kemudian tempatnya di mana, siapa yang melakukan penelitian, sasarannya siapa, itu ada. Kemudian baru ke tujuan, kajian teori, alat dan bahan, kemudian prosedur atau cara membuat, hasil dan kesimpulan. Baca kembali teks percobaan di atas, cermati sistematika. Ada bagian apa saja kira-kira? Iya. Ini bagiannya dari teks itu berarti ada yang pertama berarti judul. Judulnya apa? Cara membuat pelangi. Objeknya apa yang dibuat? Misalnya penelitiannya tentang apa? Berarti meneliti tentang pelangi. Pelaku percobaannya siapa? Siswa SMP Negeri 1 Kedumpring misalnya. Tempat dan waktu percobaannya di mana? Misalnya di rumah atau di lab laboratorium fisika atau biologi SMP Negeri 1 Kedumpring. Baru tujuannya. Tujuannya untuk apa pembelajaran ini? Kemudian alat dan bahannya, baru ke langkah dan hasil percobaannya. Hasil percobaannya ini berarti hasilnya setelah dilakukan percobaan apa atau pembahasannya, boleh ditambahkan pembahasan biasanya di situ. Kemudian simpulan, berarti kesimpulan dari teks laporan percobaan atau hasil penelitian itu apa. Baru yang terakhir daftar pustaka. Kenapa perlu dimuat daftar pustaka ini? Karena sebagai sumber referensi kalian. Kalau kalian nanti ambil landasan teorinya dari Google, nah kalian bisa tulis alamat webnya, misalnya HTTP apa, misalnya tentang apa, yang menyatakan tentang contoh cara membuat pelangi dan seterusnya. Bisa seperti itu. Dari sini bisa dimengerti anak-anakku? Ya, kalau nanti kurang jelas berarti kita bisa buka forum untuk diskusi di sesi berikutnya. Berikutnya tentang ini, kaidah kebahasaan yang ada di teks laporan percobaan. Yang pertama berarti memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Diperkenalkan dulu, berarti ada di pernyataan umum tadi, seperti di pernyataan umum. Nanti kalian menemukan ini ada hubungannya dengan konsep. Berarti pengertian adalah di mana, yaitu. Nah, kalau ada kata-kata itu berarti sudah menyatakan aspek umum atau kelompok nanti. Jenisnya apa, klasifikasinya apa, masuk ke sini nanti. Kemudian menggunakan kata tugas dalam hubungan logis. Kata tugas dalam hubungan logis ini nanti sama dengan penggunaan konjungsi. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Masih ingat apa? Ada kata jika, maka. Kemudian apa lagi? Oleh sebab itu, oleh karena itu. Nah, itu nanti seperti itu. Kemudian penggunaan kalimat aktif. Penggunaan kalimat aktif ini nanti saya jelaskan lewat video di bawah ini ya. Nanti karena butuh penjelasan lebih jelas lagi ini nanti. Kemudian menggunakan kata kerja aktif dan menggambarkan proses aksi dan proses dan aksi. Ini juga akan saya jelaskan pada video berikutnya. Kemudian menggunakan kata serapan atau istilah. Menggunakan kata serapan atau istilah itu berarti di bidang tertentu. Kata-kata istilah yang digunakan dalam bidang tertentu. Kalau di pelangi berarti kata istilahnya apa? Misalnya kalian kenal pembiasan cahaya, kemudian spektrum warna, misalnya seperti itu ya, pemantulan cahaya. Nah, itu termasuk bagian dari istilah. Kalau di misalnya istilah penggunaan teknologi, kira-kira apa? Handphone, iPad. Nah, seperti itu nanti kalian bisa. Tidak ada keterangan waktu dan yang ada hanya urutan kegiatan. Berarti di situ tidak ada urutan waktu. Keterangan waktu misalnya pagi ini, sore ini, saat ini, ketika, tidak ada, tetapi urutan kegiatan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Kemudian menggunakan kata benda atau frase benda dibanding kata orang. Ini nanti saya jelaskan di video berikutnya juga. Kemudian disertai
foto, diagram atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatannya. Itu ya. Itu nanti yang bisa kalian pelajari pada pagi ini. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa saya bantu video di berikutnya untuk penjelasan lebih lanjut tentang kalimat aktif, kalimat kata kerja, proses dan aksi, kemudian kata benda atau frasa. Itu ya. Nanti saya jelaskan pada video berikutnya. Kita bisa buka sesi tanya jawab. Baiklah anak-anakku, dari kegiatan pagi ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita telah belajar tentang yang pertama adalah struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan berarti terdiri dari apa tadi? Berarti pernyataan umum dan pernyataan uraian. Pernyataan umum berarti ada bagian umum dan bagian uraian. Kemudian sistematikanya bisa berupa judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan, tujuan, bahan dan alat, langkah, hasil laporan percobaan, simpulan, dan daftar pustaka. Kemudian kaidah kebahasaannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, berarti yang pertama memperkenalkan aspek umum, menggunakan kata ganti hubungan kata tugas hubungan logis, kemudian menggunakan kata aktif, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses aksi, menggunakan kata serapan dan istilah khusus dalam bidang yang kita amati atau berkaitan dengan penelitian itu. Tidak menggunakan keterangan waktu, menggunakan kata benda frase atau frasa benda, kemudian biasanya untuk kelengkapan data dilengkapi disertai foto, diagram, tabel untuk hasil pengamatan. Baiklah anak-anakku, mungkin pagi ini yang kita bisa pelajari hari ini yaitu tentang itu. Nanti kalian apabila ada yang kurang paham tentang materi kita pagi ini, kalian bisa japri sama Bu Eri atau langsung konsul sama temannya yang kemarin sudah tatap muka. Bisa sharing dengan temannya bagaimana penjelasan saya secara langsung kemarin. Begitu ya anak-anakku. Ya, untuk tugasnya, untuk LKPD-nya nanti akan saya share di WA, kalian bisa baca. Nanti tidak jauh dari seperti apa yang sudah saya sampaikan pagi ini. Nanti kita coba berlatih untuk menganalisis atau menelaah dari sebuah teks dari unsur struktur dan kebahasaannya. Sebelum kita akhiri pada pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pagi ini mendapatkan barokah, menjadi barokah untuk kalian. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah anak-anakku, kita selesai pelajaran pagi ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.